Hikmah apa yang dapat dipetik dalam ibadah wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji? Dan bagaimana memaknai prosesi ibadah haji dalam bingkai sosial sehingga dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah bersama kami Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, yaitu Bapak Komarudin Hidayat, seorang cendekiawan muslim juga. Assalamualaikum Pak Komarudin Hidayat. Salam Pak Ani. Pak, sebetulnya hikmah apa yang bisa dipetik dari ibadah wukuf yang akan berlangsung mulai malam hari ini ya waktu Indonesia Barat? Makasih. Ibadah haji itu penuh bahasa-bahasa simbol ya. Baik gerakan maupun pakaian itu sangat simbolik. Sehingga memang perlu dimaknai di balik simbol-simbol. Nah, sejak keberangkatan sendiri itu udah simbolik sekali. Ketika misalnya di mikot kemudian mengenakan ihram, itu saja sudah satu, kalau pesawat itu seperti take off ya. Take off meninggalkan gravitasi bumi ke udara, itu kan berat sekali. Begitupun ketika ihram, orang sudah merasa bahwa aku mulai melangkah pada dunia spiritual, dunia ilahi, bahkan mengintip kehidupan akhirat. Aku meninggalkan dunia, itu satu gladi resik spiritual sejak berangkatnya saja. Nah, setelah itu berbagai adegan-adegan itu penuh makna-makna simbolik. Nah, wukuf ini juga demikian. Wukuf secara fisik itu kan berhenti ya, tapi justru secara spiritual itu sebuah mujahadah, pendakian yang keras. Sebab kalau hanya sekedar fisik, ya akan bisa kehilangan capaian makna spiritualnya. Walaupun memang Allah Maha Adil ya, Allah tidak memaksakan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Kalau dicari mudahnya, sungguhnya haji itu mudah, karena ibadah fisik. Ada yang bimbing, yang ikut aja sudah gitu kan. Tapi bagi mereka yang ingin lebih mendalami ya wukuf itu satu apa ya, suasana meditatif, kumpul, itu kan sebuah puncak dari perjalanan hidup manusia. Bayangkan kalau dulu itu panas, padang pasir, tidak apa-apa, tidak ada satu godaan gedung, mall kanan kiri. Kalau di Mekah itu sekarang udah mulai ada hotel mewah berbintang, ada kelas-kelasnya terasa. Tapi kalau di padang Arafah itu kita memang kayak terlempar di padang pasir yang sama kedudukannya. Dan itu seperti puncak perjalanan manusia di muka bumi, kemudian menuju Tuhan. Di situ datang betul-betul hanya dengan dirinya sendiri. Artinya sangat spiritual dan sangat pribadi dong, begitu ya Pak? Spiritual, pribadi, tapi sekaligus sosial karena kebersamaan. Tapi yang terjadi sebuah tahapan eksistensial bahwa hidup ini pada akhirnya saya kembali pada Tuhan, kembali pada Allah, dan perjalanan itu tidak mudah. Karena perlu penghayatan betul. Nah, masyarakat modern itu sekarang semakin sulit untuk melakukan wukuf. Karena pesan wukuf itu sungguhnya kan dia merenung, menghayati, memaknai hidup ini dari keluar masuknya nafas, langkah untuk apa. Itu harus semua terhubung dengan kesadaran keilahian pada Allah. Dari analisis psikologi sosial sekarang ini, masyarakat modern terlalu sibuk. Dimanapun kapanpun dia terhubung, being connected dengan gadget itu, kemanapun. Sehingga ketika fisik di sini, pikiran kemana, nggak bisa merenung. Nah, jadi wukuf itu sungguhnya pesan kehidupan yang juga dilakukan di kehidupan sehari-hari ini. Termasuk kita yang kebetulan tahun ini belum dapat kesempatan setiap saat wukuf itu kebutuhan hidup. Setiap hari kita harus menyematkan diri untuk wukuf. Suasana hening, tenang, meditatif, agar kita tidak hanyut dalam satu rutinitas, kehilangan peta kehidupan. Itu maksudnya. Mengapa itu menjadi penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial kita? Karena manusia kan terbawa pada arus rutinitas seperti mesin ekonomi, mesin sosial. Kita menjadi sebuah angka-angka saja. Kita kehilangan subjektivitas diri kita sebagai aku. Jadi aku bukan, I am not a master of my own self gitu. Tapi aku menjadi subordinate dari satu rutinitas kehidupan mesin politik, mesin birokrasi. Kita hilang. Nah, di Indonesia
dalam arti hidup sehari-hari, wukuf itu ketika misalnya iktikaf di masjid, merenung, itu juga wukuf. Kemudian ketika sholat, hening, itu juga bagian dari wukuf. Jadi wukuf di situ sungguhnya menghubungkan diri kita kepada satu gravitasi keilahian agar kita itu kemudian tidak kehilangan peta kehidupan, tidak kehilangan makna hidup. Bagi orang yang sudah terbiasa, maka tidak harus menyendiri gitu. Dimanapun, kapanpun hati kita bisa meditatif, bisa wukuf. Oke, itu kalau wukufnya itu sendiri. Tapi kalau misalnya rangkaian ibadah haji kan ada setidaknya 3 lagi nih yang akan dilalui. Mulai dari wukuf di Arafah, lalu Musdalifah, untuk mengambil kerikil, dan lempar jumroh di Mina. Kalau kita lihat 3 rangkaian itu, hikmah apa yang bisa diambil? Iya, lagi-lagi itu maknanya sangat simbolik ya. Misalnya kita di Mina kemudian bermalam, kemudian ketika wukuf dimulai dari siang, kita juga menghayati bergantian siang dan malam, bahwa itu ciptaan Tuhan, itu kan bukan rekayasa manusia. Bagi orang yang merenung, dulu Nabi Ibrahim misalnya, ketika dakwah itu kan juga diajak untuk melihat bintang gemintang, perubahan siang dan malam. Bagi orang berpikir, itu kita sudah cukup iya ya gitu. Bahwa kita itu penghuni bumi, kita beratap langit, siapa sih semua yang menciptakan itu? Di situ sudah menggetarkan hati orang yang mau berpikir. Kemudian adegan lempar jumroh itu kan juga satu, maknanya banyak. Salah satunya apa? Bahwa kita menyatakan satu manifesto pribadi bahwa aku menyatakan bermusuhan dengan setan, bahwa setan itu kita sikapnya tegas. Jadi ketika lempar itu kan membuang secara simbolik ya pikiran-pikiran negatif, kotoran-kotoran, godaan kita lempar. Makna yang lain adalah bahwa setan itu memang kita harus sikap tegas, jangan takluk. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya memindahkan apa yang ada di Arab Saudi ke kehidupan kita sehari-hari? Maksudnya ketika di Arab Saudi itu kita sedemikian taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedemikian tolerannya, ada persaudaraan di situ, ada kesederhanaan, ada keburukan yang kita tinggalkan di sana. Nah, bagaimana kita meninggalkan itu semua di sana dan membawa yang baik kembali ke tanah air dan ke kehidupan kita sehari-hari? Ya, sekarang dengan banyaknya manusia, memang lempar jumroh semakin dramatis ya, perjuangan yang berat ya. Memang kita mengambil sikap yang benar, melawan kemungkaran, melawan hal yang negatif, itu memang berat dalam bentuk sehari-hari, mungkin kezaliman, korupsi, itu kan bentuk-bentuk jumroh yang harus kita lempar di tanah air. Nah, kemudian bagaimana dibawa pulang semuanya itu ya. Kalau di sana memang haji itu ibadah yang sangat sedikit membutuhkan petugas keamanan. Gathering seperti itu, andikan pada peristiwa katakanlah Asian Games atau Olimpiade, berapa ratus ribu keamanan, polisi, intelijen, semuanya mengamankan. Tapi di sana tidak ada kan. Jadi itu gathering manusia yang paling sedikit membutuhkan keamanan. Yang dibutuhkan kan air. Ya. Tapi mereka karena sadar betul, jadi ada self discipline regulation. Akan rusak hajiku kalau aku merugikan orang lain. Akan rusak hajiku kalau aku tuh berantem. Akan rusak hajiku kalau aku melanggar. Jadi itu ada satu kedisiplinan, ketaatan pada diri sendiri. Itu simbol kemerdekaan. Saya taat hanya pada diriku. Aku taat pada Allah, pada peraturan, pada siapapun. Nah kalau itu bisa dibawa pulang, tentu akan menjadi manusia yang Al-Quran mengatakan al-birru atau mabrur. Jadi al-birru atau mabrur itu memang dibuktikan setelah pulang. Nah di Indonesia atau setelah pulang ke Indonesia harus ada instrumen yang membantu. Apa? Peraturan, hukum. Jadi kalau di sana orang taat pada hukum Allah diri sendiri, tapi begitu pulang ke negara masing-masing
itu tidak bisa dilepaskan, harus di backup dengan hukum-hukum. Bab orang rukun itu kan di sana kan meninggalkan duniawi. Ya. Tidak ada dorongan berebut, nggak ada rebutan kekuasaan, rebut kursi, rebut bisnis, rebut proyek, kan nggak ada di sana. Tapi begitu pulang, maka